Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Orang-orang tua kita yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Kemudian pengurus masjid kita, Bapak Ketua beserta perangkat-perangkat tak dapat kita sebut satu persatu. Kemudian ustadz kita, guru kita, imam kita yang kita hormati dan muliakan pada pagi hari ini. Kemudian juga ibu-ibu yang hadir, perempuan yang tidak wajib sebenarnya datang ke masjid berjamaah, tapi dalam keadaan tidak wajib itu pun mereka ramaikan rumah Allah. Maka kita doakan insyaallah ibu-ibu yang hadir ini, kalau beliau seorang istri yang solihah, kalau beliau seorang ibu, insya Allah menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, wa kathratul khuta ilal masajid, melangkahkan kaki ke masjid itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kaki pertama melangkah, gugur dosa. Kaki kedua melangkah, Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita. Maka yang hadir ini insya Allah, pertama pulang dari masjid subuh ini berguguran dosa-dosa kita. Yang kedua, insya Allah ke depan di awal bulan Rabiul Awal ini semakin Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, ada satu hal yang tak dapat kami ceritakan, membuat kondisi agak terlambat sedikit. InsyaAllah ke depan mudah-mudahan hari ini tak terjadi lagi. Lebih kurang ada waktu 30 menit untuk kita menyampaikan tausiah, ataupun mungkin 5 menit terakhir kita gunakan untuk bertanya jawab kalau ada. Yang akan disampaikan pada subuh ini, Rabiul Awal itu di beberapa tempat disebut dengan bulan Maulid. Di kampung saya Pak, Ibu, orang tak sebut Rabiul Awal, orang sebut bulan Maulid. Apa maknanya? Karena memang di bulan Rabiul Awal itulah Maulid, atau ada juga orang menyebut maulud. Apa bedanya Pak Ustadz? Maulid hari kelahiran, maulud orangnya yang dilahirkan. Jadi kalau ada kawan kita menyebut maulud, betul juga. Ada yang suka sebut maulid, benar juga. Nah, jadi jangan dipertengkarkan dua bahasa ini. Tak ada perbedaan pendapat tentang bulan. Nabi Muhammad lahir bulan Ramadan, tak ada. Nabi Muhammad lahir bulan Zulhijjah, tak ada. Semuanya sepakat menyebut Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal. Tahun Pak Ustadz, tak ada juga yang berbeda. Semuanya mengatakan Nabi Muhammad lahir pada tahun yang disebut dengan tahun gajah. Yang berbeda itu apa? Tanggal. Kalau tanggal ada beda Pak. Nanti mana tahu ada ustadz yang menyebut Nabi Muhammad lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Atau ada juga yang menyebut Nabi Muhammad lahir tanggal 11 Rabiul Awal. Masalah tanggal ada yang berbeda. Bulan, tahun sama. Cuma jumhur
Mayoritas ulama mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun itu disebut dengan tahun gajah. Hari Senin menjelang subuh. Ninggal Nabi Pak Ustadz Senin juga menjelang zuhur, waktu duha. Jadi hari Senin itu hari bersejarah. Makanya kalau ada ibu-ibu puasa hari Senin. Kenapa ibu puasa hari Senin? Tak tahulah Pak Ustaz, dari dulu orang puasa-puasa aja lah. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma ulidtu. Hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Jadi Nabi mengenang, mengingat. Kalah kita sama Nabi. Kita mengingat hari lahir itu sekali setahun aja. Rasulullah setiap minggu mengenang hari lahirnya. Setiap Senin puasa. Setiap Senin puasa. Jadi kita, makanya disebut ini puasa sunat nih Pak Ustaz. Puasa sunnah nih Pak Ustaz. Sunnah artinya kebiasaan. Kebiasaan Nabi mengenang hari lahir setiap Senin puasa. Itu yang kita contoh pula sampai hari ini. Hari Kamis kenapa puasa? Amal kita dalam seminggu diangkat oleh malaikat setiap petang Kamis. Aku ingin ketika amalku dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, kata Nabi, aku ingin dalam keadaan saum, dalam keadaan berpuasa. Jadi kita contoh kebiasaan Nabi itu, dari situlah yang membuat kita nanti almar'uma aman ahab. Orang itu esok bangkit di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Yang banyak meniru Nabi, mencontoh Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu bagian dari bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kembali. Jadi kalau ada nanti misalnya yang agak berbeda mengenai tanggal tadi, jangan diperselisihkan ini. Boleh-boleh aja. Yang penting semuanya setuju Nabi Muhammad itu lahir hari Senin menjelang subuh tanggal 12. Ini yang jumhur ya. Bulan Rabiul Awal, tahunnya disebut tahun gajah. Begitu lahir, berlari-larilah seorang hamba sahaya. Dulu orang menyebutnya budak. Sekarang orang kalau disebut budak tak tahu dia. Kalau pergi kita ceramah macam ke Bengkalis disebut budak, anak kecil. Jadi budak di situ itu siapa? Yang dulu bisa diperjualbelikan di pasar kaget. Bisa diperjualbelikan. Macam di Batam banyak pasar kaget, budak boleh diperjualbelikan. Berapa harganya Pak Ustaz? Macam-macam. Ada yang 100 juta harganya. Nah, namanya Suwaibah. Apa kata Suwaibah? Selamat Tuan, engkau dapat keponakan. Gimana ceritanya tuh Pak Ustaz? Abdullah ayah Nabi meninggal. 2 bulan usia hamilnya Aminah, meninggallah Abdullah. Antara Makkah dan Madinah dalam perjalanan dagang. Itu disebutkan di mana? Ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Syair Al-Barzanji. Isinya apa? Sejarah dan pujian-pujian kepada Rasulullah. Sering kita baca itu ya, Al-Barzanji. Sempurna hamilnya Aminah Syahroni. Apa arti Syahroni? 2 bulan. Tapi banyak orang tak tahu Syahroni. Dia taunya Syahrini. Syahrini ada yang tahu. Syahroni. Apa arti Syahroni? Sempurna hamilnya Aminah 2 bulan, maka meninggallah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau ada anak-anak yatim, maaf, saya ngisi ceramah anak-anak yatim banyak. Bersyukurlah engkau wahai adikku. Saya ceramah. Engkau jadi yatim itu kapan? Dah kelas 6 SD. Jadi yatim kapan? Dah kelas 3 SMA. Lagi bapak-bapak, kapan jadi yatim Pak? Udah 4 anak Pak Ustaz, baru meninggal ayah. Nabi Muhammad meninggal ayahnya 2 bulan masih dalam kandungan emaknya.
Singkat cerita, sayang betul lah dia Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Tapi kalau disebut Abdul Uzza, banyak ibu-ibu ini tak tahu. Tapi kalau disebut nama Facebooknya, tahu dia. Nama Facebook Abdul Uzza itu siapa? Abu Lahab. Ini beda nama aslinya dengan nama medsosnya, Pak. Namanya Abdul Uzza. Apa hubungan Abdul Uzza dengan Aminah, Pak Ustaz? Abdullah ini adik beradik dia dengan Abdul Uzza alias Abu Lahab itu. Adik beradik. Bekakak adik mereka. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10. 5 orang ini populer namanya. Siapa tuh? Abdullah, ayah Nabi. Abu Talib, ayah Sayyidina Ali. Abbas, ayahnya Abdullah ibnu Abbas. Hamzah, walaupun jarak umurnya dengan Nabi tak beberapa beda. Mamak Nabi tuh, paman Nabi. Siapa lagi? Abdul Uzza alias Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, tolong kau jaga Aminah. Kenapa? Karena adik iparku sudah mulai hamil besar, nampak-nampaknya melahirkan sebentar lagi. Macam ibu kalau diperiksakan ke spesialis obgyn kandungan, dokter SPOG, akan dia tahu tuh, Bu, nanti ibu nih bulan sekian, tanggal sekian. Tahu dia, diprediksinya. Nah, agak-agaknya seperti itu, maka disuruh oleh Abdul Uzza alias Abu Lahab menjaga Aminah. Singkat cerita, setelah dijaga, melahirkan Aminah. Kapan itu? Subuh. Senin menjelang subuh hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Berlari-larilah Suwaibah. Tuan, selamat Tuan. Engkau dapat keponakan. Kata Abu Lahab, laki-laki atau perempuan? Maka Suwaibah menjawab, laki-laki Tuan. Langsung bersujud syukur. Abu Lahab gembiranya luar biasa, melonjak-lonjak kegirangan. Alhamdulillah ada pengganti adekku. Karena adeknya Abdullah meninggal, ayah Nabi, maka dia senang sekali luar biasa. Saking senangnya apa katanya? Suwaibah, inilah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku Suwaibah. Saking senangnya aku, maka aku ingin memberikan hadiah kepada engkau. Apa hadiahnya? Aku ingin memerdekakan engkau Suwaibah. Jadi tengok gembiranya Abu Lahab di hari Maulid, hari kelahiran Nabi. Abu Lahab sanggup bersodakoh. Tadi berapa harga budak kita sebut di awal? 100 juta. Apa maknanya? Abu Lahab bersodakoh di hari Maulid 100 juta rupiah. Kalau ada bapak baru sodakoh 200.000 besok di hari Maulid, tapi udah busung pula dada. Belum ada apa-apa itu dibandingkan Abu Lahab. Bahkan kalau ada yang sanggup bersodakoh 100 juta pun di hari Maulid, itu levelnya masih level Abu Lahab lagi. Jadi apa ya bangga-bangga betul. Ya kan ada juga, tengoklah Pak Ustaz. Dan lain gaya jalannya Pak Ustaz. Kenapa? 500.000 kemarin sodakoh di hari Maulid. Nah, ini saya sampaikan. Jangan apalagi yang tak bersodakoh sama sekali. Minimal ibu-ibu, ini minimal. Tapi ceramah ini tak cocok di masjid ini. Ibu-ibu ini insya Allah sodakohnya luar biasa. Pagi ini ada makanan kan? Ada. Oh, ini sodakoh ibu-ibu ini luar biasa. Ini ada ibu-ibu di hari Maulid acara, udah jelas tabligh akbar. Nanti endingnya pasti makan-makan. Agak melenggang aja pergi ke masjid. Roti bonbon agak 6.000, tenteng lah satu. Atau bonbon 6.000 itu Pak. Nah, jadi artinya apa? Itu malam, itu hari dianjurkan kita di samping memperbanyak sholawat, maka banyakkan sodakoh. Disebutkan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Siapa yang menulis? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bermimpilah Sayyidina Abbas. Abbas itu siapa? Paman Nabi juga. Adik-beradik juga dengan Abu Lahab. Masuk Islam. Abbas masuk Islam. Hamzah masuk Islam. Bermimpi Abbas. Apa mimpi Abbas? Saudaraku Abdul Uzza atau Abu Lahab masuk neraka. Mengenai Abu Lahab masuk neraka ini tak ada keraguan sama sekali.
satu surat untuk dia. Apa namanya? Surah apa? Al-Lahab. Bahkan sama istrinya yang bernama Ummu Jamil masuk neraka juga. Jadi pasti Abu Lahab itu masuk neraka, Pak, Ibu. Tapi Abbas bermimpi. Apa kata Abbas? Aku menengok saudaraku Abu Lahab masuk neraka, tapi azabnya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa azabnya Abu Lahab diringankan setiap hari Senin? Karena ternyata hadiah dari Allah. Dulu dia gembira di hari Senin menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin bagi cerita ini pagi ini karena banyak juga jamaah ini galau dia. Kenapa galau? Katanya memperingati Maulid Nabi itu tak ada hadisnya, Pak Ustaz. Katanya memperingati Maulid Nabi itu tak ada perintah dari Nabi, Pak Ustaz. Makanya kalau kami mau peringatan Maulid Nabi ada yang marah. Jangan peringatan. Bid'ah itu, dolah, sesat, finnar, masuk neraka. Oh, ini tak betul. Isi dalam peringatan Maulid itu yang harus kita tengok. Jangan tertipu oleh bahasa. Tapi kalau ada juga yang tak suka dengan bahasa peringatan-peringatan, robah bahasa itu. Jangan tulisannya peringatan Pak Ketua. Kalau nggak ada yang suka, apa tulisannya? Pengajian tentang Rasulullah. Isinya kan itu juga. Betul. Maulid Nabi ceritanya tentang apa? Tentang Rasulullah. Mempedomani, meneladani akhlak Nabi, menceritakan sirah Nabi. Anak-anak kita ini mesti diceritakan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setiap tanggal 10 Muharram kita puasa. Betul ya? Puasa apa namanya, Pak? Asyura. Setiap 10 Muharram puasa. Setiap 10 Muharram puasa. Kenapa kita puasa tanggal 10 Muharram? Banyak ustadz menyampaikan karena dulu, ini ceritanya kan agak panjang sedikit. Nabi sampai di Madinah, lalu ditengok oleh Nabi orang-orang Yahudi di Madinah tuh mereka pada nggak makan nggak minum. Orang Yahudi, kenapa kalian tak makan tak minum? Mahadza, hari apa ini? Mereka menjawab, hadza yaumun salihun. Hari ini hari yang baik Muhammad katanya. Kenapa? Hari inilah Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Musa selamat. Selamatnya Musa itu kami syukuri. Jadi setiap tahun dia syukuri selamatnya Musa. Sampai-sampai kita pun mengikut. Apa kata Nabi? Kalau itu alasannya, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami ini lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka Nabi pun ngajak kita puasa. Untuk apa itu? Mengenang, mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Musa selamat, Fir'aun Allah binasakan. Kalaulah selamatnya Musa saja, kita ulang-ulang setiap tahun mensyukurinya. Lebih hebat mana nikmat yang kita terima, selamatnya Musa atau kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengulang-ulang terus masuk Rabiul Awal, kita ulang-ulang berkumpul di masjid, mengenang, mengingat di bulan inilah Nabi dilahirkan, diceritakan bagaimana dulu proses kelahirannya, diceritakan bagaimana perjuangannya, diceritakan bagaimana keluarga sanak familinya akan menambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja isinya. Jadi saya hanya ingin meluruskan Bapak Ibu jangan ragu karena undangan maulid ini akan banyak. Misalnya nih tanya ustaz-ustaz kita, ustaz ini tak bisa lagi diundang dia, kalau udah mepet-mepet tak bisa lagi. Kenapa? Karena undangan maulid itu udah full. Maulid di sini, maulid di sini, maulid di sini. Saya ini udah berapa kali dimasukkannya ke dalam neraka. Jadi aku tuh ustaz neraka itu. Ini maulid aja kerjaannya, peringatan aja kerjaannya. Ini tak betul. Jadi besok kapan Pak Ketua maulid di tempat kita? Peringatannya sudah ada belum? Nanti kalau ada jangan sampai nggak datang ibu-ibu ya. Apa amalnya? Memperbanyak sholawat, kemudian dengarkan tausiah, kemudian jangan lupa memperbanyak sodakoh. Apalagi masjidnya yang kurang Pak Ketua, kami mau bersodakoh nanti di hari maulid itu.
macam dulu Abu Lahab. Abu Lahab aja sedekah, Pak. Ini kalau ada tak bersedekah di hari Maulid lebih parah dari Abu Lahab itu. Di bersedekah besok. Minimal apa tadi? Bawa roti bonbon 6.000 satu. Wah, diselesai itu bagi jamaah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya ingin bagi sedikit. Malam tadi saya ngisi pengajian di Muka Kuning. Judulnya apa? Mantap pula mereka beri judul. Judulnya adalah tantangan bagi para pendakwah. Tahu mereka kalau saya baru diserang, hari buatnya judul itu. Ya. Jadi tadi mungkin yang Ustadz jemput saya ini jangan-jangan Ustadz nih diserang di tengah jalan ya, terlambat datang. Alhamdulillah tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kenapa orang yang menegakkan kebenaran, menceritakan kebaikan banyak tentangannya Pak Ustadz? Ini pas ini tentang Maulid Nabi ini pas sekali. Berapa lama Abu Lahab itu sayang kepada Rasulullah? Berapa lama? 40 tahun, Pak. 40 tahun Abu Lahab sayang kepada Nabi. Nabi tak minum khamar, dia tak marah. Nabi tidak ikut kerjaan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Oke. Jadi ternyata kalau kita soleh untuk diri kita saja, nggak apa-apa. Orang tak marah. Coba misalnya ini contoh. Saya dulu punya kawan, Pak. 6 orang kami waktu dulu sekolah. 5 orang nih perokok berat semuanya. Saya aja satu tak merokok. Tapi mereka tak marah. Karena kita biasa aja. Kalau kita nggak ikut, oke, nggak apa-apa. Misalnya bapak nih punya kawan punya satu kebiasaan. Main apalah contohnya. Main koa misalnya. Bapak duduk aja dekat mereka. Ikut main? Enggak. Marah nggak mereka? Enggak juga. Mereka senang aja, betul. Diajak kawan minum minuman keras misalnya. Kamu nggak ikut bro? Enggak, kalian aja lah yang minum. Mereka senang. Artinya apa? Kalau kita baik, kita soleh untuk diri kita saja, tak ada orang yang marah. Makanya dari kecil, satu Makkah itu menggelari Nabi Muhammad Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang baik. Menengok wajahnya orang senang karena rupawan luar biasa. Menengok tingkah lakunya orang senang karena sopan santun Nabi hebat luar biasa. Orang senang. Abu Lahab sayang kepada Nabi. Lalu kapan Abu Lahab itu berubahnya Pak Ustadz? Begitu Nabi naik ke Jabal Abi Qubais. Apa kata Nabi? Dikumpulkan oleh Nabi, diundang oleh Nabi secara verbal anak-anak Abdul Muttalib, paman-pamannya dikumpulkan oleh Nabi. Lalu Nabi naik ke atas mimbar, naik ke atas bukit. Apa kata Rasulullah? Hai paman-pamanku Bani, keturunan Abdul Muttalib, percayakah kalian ketika aku sampaikan hari ini, di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kita. Kalian percaya? Sodaqnaka, kami percaya Muhammad. Dari kecil engkau kami gelari Al-Amin. Engkau jujur, tak mungkin kau berdusta. Kami percaya Muhammad. Oke, aman. Lalu Nabi sampaikan yang kedua. Percayakah kalian wahai paman-pamanku, kalau aku ini adalah Rasul Allah yang membawa ajaran tauhid, akan membawa kalian mengesahkan Allah, beriman kepada Allah. Barulah merah telinga Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Itu dibalas pula oleh Allah dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi yang celaka itu engkau yang celaka Abu Lahab. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini tergambar sudah. Jadi kapan Nabi Muhammad itu dimusuhi orang? Kapan Nabi Muhammad itu orang tak suka? Kapan Nabi Muhammad itu orang tak senang? Ketika membawa orang pada kebaikan. Diajaknya orang, contoh macam analogi rokok tadi Pak. Kita punya kawan 5, rokok semuanya. Kita diam aja, tengok aja mereka. Tapi kita tak ganggu mereka, mereka senang aja. Coba ketika mereka merokok, Bapak ambil satu-satu rokok itu di mulutnya. Nah, jangan merokok, jangan. Gamparnya kita, marah dia. Artinya apa? Kalau sudah ada amar ma'ruf nahi mungkar, disitulah mereka tak suka, disitulah orang tak senang. Ketika kepentingannya terganggu, disitulah merah telinganya, bergoncang hatinya.
untuk melawan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terakhir, Nabi Ibrahim tuh sayang. Namrud itu nggak ada masalah dengan Nabi Ibrahim. Walaupun ayah Ibrahim itu pembuat berhala, Azar buat berhala, Ibrahim nengok-nengok aja, orang senang, orang suka, nggak ada masalah. Walaupun Ibrahim tak mau ikut menyembah berhala-berhala, orang tak mempermasalahkan. Tapi begitu Nabi Ibrahim amar ma'ruf nahi mungkar, tahu ya kisahnya, masuk Ibrahim ke dalam kuil-kuilnya, dibabat habis semua berhala-berhala itu. Kapak yang dipakai untuk melibasnya digantungkannya di berhala yang besar. Barulah mereka memanggil Ibrahim, menyidang Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa kau buat ini? Maka Ibrahim mengatakan, ini bukan pekerjaan saya, ini kerjaan itu yang paling besar. Karena berhala paling besar disisakan oleh Ibrahim, digantungkan kapak tadi di atas. Maka mereka mulai kehilangan akal. Kalau berdebat dengan Ibrahim ini kalah kita, otaknya terlalu cerdas untuk kita. Gimana lagi caranya? Kalau tak lagi bisa berdebat dengan argumen, dengan otak, maka pakai otot lagi untuk melawan kekuasaan dan lain sebagainya. Maka ditangkap Ibrahim, dimasukkan ke dalam api unggun yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin aman-aman hidup kita, Bapak Ibu kalau ingin aman-aman aja, terus saja aja orang. Hidup aja sendiri. Soleh-soleh sendiri, ke masjid sendiri, puasa-puasa sendiri, zakat-zakat sendiri, orang mau ngapain terserah aja lah. Nah, itu aman itu, yakinlah. Tapi kalau sudah mulai mengingatkan kawan di grup WhatsApp, Pak, jangan lupa subuh nih ke masjid ya. Itu mereka baru agak panas tuh hatinya. Macam Ibrahim ketika menasihati ayahnya, wahai ayahku, berhentilah lagi perbuatan ini ayah, berhenti lagi, bertobat ayah. Apa kata ayahnya Ibrahim? La illam tantahi, kalau engkau tak berhenti menasihati aku, ku lempar engkau dengan batu ini sampai mati. Pergi engkau jauh-jauh, tinggalkan aku dalam waktu yang lama, kata Azar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi bukankah di situ nilai kemuliaan kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ulang-ulang 4 proses pada kita. Awalnya kita mati, habis itu Allah hidupkan. Setelah itu kita mati lagi, habis itu dihidupkan Allah kembali. Untuk apa Allah hidupkan kita? Untuk apa Allah matikan kita? Mati, hidup, mati, hidup. Apa kerjaan Allah seperti ini? Untuk apa ini semua dilakukan? Ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Ayyul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, Nabi menjawab dalam hadis ini 3 perkara. Yang pertama, as-salatu fi awwali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, orang yang bersungguh-sungguh menolong agama Allah, orang yang bersungguh-sungguh mengingatkan kawannya. Ibu kalau misalnya nengok orang tak berhijab, tak berjilbab, nampak aja lehernya, udah nampak aja rambutnya, ibu diam aja. Mereka senang aja, mau dia berkawan sama ibu. Tapi kalau ibu sudah mulai mengingatkan, Bu, cobalah lagi pakai jilbab, tutuplah lagi tuh lehernya, tutup lagi tuh dadanya, baru dia marah. Nah, tapi di sini nilai kemuliaan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pesan terakhir adalah dalam peringatan Maulid Nabi, keluarkan nilai-nilai di dalamnya yang dapat kita ambil pelajaran. Salah satunya apa? Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat disampaikan subuh ini. Lepas ini kita tunaikan sholat sunat isyraq di waktu syuruk. Mudah-mudahan perjumpaan kita subuh ini di bulan Rabiul Awal ini yang istiqomah. Setelah kita bertobat, maka ada namanya inabah, kemudian ada namanya istiqomah. Mudah-mudahan 3 ini berkumpul pada kita di bulan Rabiul Awal ini. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka taubah wa innabah wa istiqomah.
Setelah bertaubat, kemudian kita berikan inabah, kita diberikan juga istiqomah. Dan insya Allah kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, 1-2 orang saya persilahkan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan nasihat dari orang lain, kemudian kita menerima dengan lapang dada? Bagaimana yang mau tersampaikan? Kalau kita soleh sendiri, maka kita aman-aman. Ya. Tetapi kalau kita sudah mengajak, nah yang diajak itu seperti saya, kadang juga ada perasaan ketika orang mengajak, jengkel bukan main. Ya, ya. Bagaimana tipsnya supaya kita lapang dada, ajakan orang itu benar, tapi bagaimana untuk supaya hati kita itu tenang, aman ketika diajak, kemudian langsung kita ikut. Ya. Tak akan menyentuh, tak akan mencium surga siapa mereka? Orang yang memiliki sifat sombong walaupun zarrah di hatinya. Kenapa saya sebut kalimat itu diawali dengan sombong? Orang yang sombong itu dua. Yang pertama, tidak mau berdoa kepada Allah. Ini kata Sayyidina Ali. Siapa orang yang sombong? Jangan katakan orang yang sombong itu, ini datang seseorang tunggangannya Fortuner, Pajero Sport, sombong ya. Apa pula sombong? Mungkin memang keperluan dia harus. Ada seorang yang datang dengan pakaiannya yang rapi, bersih, wangi, sombongnya. Tidak ada urusan sombong itu. Walaupun dalam kajian tasawuf, sombong itu benar-benar harus dilenyapkan, sifat pantang sekali, merasa sendal kita lebih baik dari sendal orang lain, sombong. Merasa baju kita lebih baik dari baju orang lain, sombong. Merasa ilmu kita lebih hebat dari orang lain, sombong. Ini sifat ini yang harus dikikis. Jadi berawal dari sifat sombong inilah akan lahir dua. Pertama, tak mau berdoa meminta kepada Allah karena dia mengatakan apa yang saya usahakan itulah yang saya dapatkan Pak Ustadz. Ini tengoklah Pak Ustadz, rumah saya cantik mewah, mobil saya hebat, kerjaan saya gajinya luar biasa. Ini kan prestasi saya Pak Ustadz. Dia tak minta lagi kepada Allah, sombong. Yang kedua, orang yang sombong, orang yang tak mau menerima kebenaran. Jadi sederhana aja sebetulnya. Kenapa kita susah sekali dinasehati oleh orang lain? Karena sombong terlalu besar di hati kita. Jangankan besar, sebesar zarrah saja kata Nabi, tak jadi bapak itu masuk surga gara-gara itu. Padahal doa kita itu apa? Allahumma ajirna minan nar. Jangan buat kami masuk neraka walaupun sebentar ya Allah. Walaupun hanya transit ya Allah. Kami ingin masuk surga langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menghadapi perkara ini yang harus macam ada air di lantai. Jangan sibuk hanya mengepel airnya, tapi tengok di mana yang bocor. Apa maknanya? Kalau ada rasanya hati terlalu keras menerima kebenaran, maka tengok di atas, kikis sifat sombongnya. Jadi kalau sombongnya yang sudah dikikis, maka insya Allah mudah dia. Bahkan tengok ustadz-ustadz kita kalau ketemu dengan apa? Ustadz, tolong bagi saya nasihat. Minta nasihat Pak. Datang orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kasih aku nasihat ya Rasulullah. Tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah, karena aku tak kuat. Tersenyum Rasulullah. Apa kata Nabi? Baik, ku kasih engkau nasihat. Apa nasihatnya? Berimanlah engkau kepada Allah. Summastaqim. Kemudian istiqomah. Udah. Jadi sunnahnya gitu Pak. Kalau ketemu kita dengan orang, apalagi tua dari kita, misal ketemu kita dengan ustadz kita, Pak Ustadz, tolong bagi saya nasihat Pak Ustadz. Begitu. Nah, ini sudahlah ada orang yang mau menasehati, mental. Kenapa? Sombongnya terlalu besar. Begitu ya Pak ya. Nah jadi makanya lebih hebat ahli ilmu atau ahli zikir? Ahli zikir. Ahli zikir itu lunak hatinya. Kalau ahli ilmu banyak Pak. Banyak ahli ilmu. Semakin berilmu dia semakin jauh dari Allah. Ada dosen pulang dia dari Amerika, ilmunya banyak, tapi sampai di sini diinjak-injaknya Quran. Jadi belum tentu ahli ilmu mendekat kepada Allah. Tapi ahli zikir sudah pasti dicintai Allah.
Ahli zikir hatinya lembut, hatinya lapang, hatinya lunak. Maka nanti gabung dengan ahli-ahli zikir. Jangan hanya ahli ilmu aja, ahli zikir. Makanya wali-wali Allah itu tak selalu orang yang berilmu tinggi, tapi dipilih Allah sebagai walinya karena hatinya. Nah, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi? Ibu? Cukup ya? Karena ada besusun makanan di belakang, jamaah mulai tak konsentrasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada subuh ini. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas semua doa-doa dari Bapak Ibu. Saya merasakan betul umat Islam itu ternyata ramai. Umat Islam itu ternyata kuat. Dia tak sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau saudaranya merasa susah, saudaranya dapat musibah, maka mereka ikut merasakan sedih. Tapi kalau ada orang merasakan bahagia, dia ikut merasa senang dengan kebahagiaan saudaranya. Itulah orang yang beriman. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.